Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarafana biturdi al-aliyah ila dzati syarifah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna fika tahayyuran. Ilahana anta rasuluh wa ridwaka matlubuna. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah Rasul, serius amat. Judulnya apa? Pentingnya bertauhid. Ahamiyatul tuluk. Mungkin maksudnya bertauhid sufi ya. Tapi secara umum kita mundur dulu. Bertauhid artinya berguru atau bersana. Bertauhid artinya bukan mengatakan saya nampilkan ini saya jadi itu belakangan. Bertauhid itu yang paling penting berguru. Berguru itu bahasa ahli hadisnya bersama. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua, terutama yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. Kalau ada orang hari ini mengatakan saya tidak perlu guru, langsung kepada Rasulullah, gimana? Percaya nggak? Nggak percaya. Tapi aneh hari ini orang yang berguru dianggap sesat. Orang yang langsung katanya ke Rasulullah dianggap. Sebenarnya dua-duanya bisa benar bisa salah. Langsung ke Allah dan Rasul maksudnya langsung membaca kitab Allah dan Sunnah. Tapi mereka lupa Al-Quran itu tanpa guru kita nggak sanggup baca. Ada yang lahir langsung bisa baca Quran. Lahir langsung bisa baca Quran. Nggak ada. Berarti kita terlahir nggak tahu apa-apa. La ilma lana. Kita nggak punya ilmu. Maka kalau orang mengatakan nggak usah ikut imam, nggak usah ikut guru, langsung sebenarnya kepada Alkitab, As-Sunnah. Orang-orang seperti ini dia melupakan jasa guru ikromnya. Itu murid namanya murid beradab atau kurang ajar. Ya. Itu kalau ada guru ngaji rela nggak punya murid begitu. Ya rela. Dahulu di zaman tabi'in ini generasi ketiga, kedua lebih pas, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in, arti tabi'in itu tabi' yang mengikut. Siapa yang mengikut? Sahabat. Tabi'in pun tidak sanggup langsung mengikuti Rasulullah karena mereka tidak bertemu Rasulullah. Maka ulama tabi'in tidak pernah berani mengatakan qala Rasulullah kecuali dia pastikan Nabi bersama. Di dalam Sahih Muslim, ini ngaji tarekat tapi kitabnya tetap Sahih Muslim. Di muqaddimahnya Imam Muslim menyebutkan dengan riwayat yang berasal dari gurunya Muhammad bin Sabbah dari Ismail dari Asim bin Ahwad dari Imam Tabi'in bernama Ibnu Sirin. Siapa nama imamnya? Ibnu Sirin ini ketemu belasan sahabat Nabi. Lain dengan Al-Hasan Al-Basri, ketemu puluhan sahabat Nabi. Ibnu Sirin ini kalau orang-orang hari ini tahu
tahunya beliau takbir mimpi. Ya, takbir mimpi Ibnu Sirin. Ya. Padahal Ibnu Sirin itu bukan imam takbir mimpi. Boleh takbir mimpi seperti kitab beliau, tapi beliau ini bukan sebagai pentakbir mimpi. Beliau ini imam muhadditsin, imam tabi'in ahli hadis. Apa kata beliau? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu di masa tabi'in tidak ada orang bertanya tentang siapa gurumu, apa thariqahmu, apa mazhabmu. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi kekacauan, perang internal. Dulu perang itu bukan hanya dengan non-muslim. Sayyidah Aisyah perang dengan Ali perang dengan Muawiyah. Setelah itu Yazid bin Muawiyah terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Al-Husaini, perintah dia. Lalu gubernurnya bernama Hajjaj bin Yusuf pun banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi perang antar sesama muslim. Itu gubernur bunuh orang, bunuh gubernur sebelumnya yang nggak mau turun di tanah suci. Terjadi. Semua terjadi di zaman salafus saleh. Maka zaman salafus saleh bukan zaman jaminan kebenaran. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan nahnu rijal wa humur rijal. Kami ini juga bisa seperti mereka. Yang maksum, yang terpelihara cuma Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dulu tidak pernah tanya mengenai sanad. Siapa gurumu, siapa mazhabmu, apa mazhabmu, apa thariqahmu. Dulu nggak penting itu. Tapi ketika mulai terjadi kekacauan, orang berani buat hadis, atau banyak kelompok lain, kelompok dia paling benar. Jadi dari dulu panitia kebenaran itu sudah muncul, ya. Panitia ya, nanti dia mengangkat dirinya menjadi pemberantas kemungkaran. Siapa yang mengangkat dia? Nah, ini sudah mulai muncul nih. Ustaz-ustaz yang merasa dirinya paling benar, mau aswaja dia, mau wahabi dia, mau syiah, sudah banyak. Ada juga orang thariqah apalah namanya, ingin memberantas thariqah yang tidak benar. Kayaknya thariqah dia paling benar. Ya. Ketika terjadi fitnah, kekacauan, barulah ulama tabi'in buat kebijakan. Setiap orang ngaku dia berkalam-kalamnya dari Nabi. Ditanya, "Sarmu lana rijalakum." Siapa gurumu? Kalau sekarang, thariqahmu apa? Mazhabmu apa? Manhajmu apa? Ini mulai dari kapan? Zaman tabi'in. Imam Ibnu Sirin wafat 110 Hijriah, lebih kurang. Beliau ini melihat banyak kekacauan, dan di masanya lah orang-orang kemudian mulai membagi, ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah. Fayunzaru ila ahli sunnah, fayukhadu hadithuhum. Dilihat siapa yang ahli sunnah, siapa yang meriwayatkan kalam Nabi, maka diambil ilmunya. Wayunzaru ila ahli bid'ah, fala yukhadu hadithuhum. Dilihat mana orang ahli bid'ah, tidak diambil kalamnya. Jadi istilah ahli sunnah inilah pertama muncul. Pertama muncul di kalangan tabi'in. Sebelumnya sudah ada Ibnu Mas'ud, cuma maksudnya umum. Kalau sekarang sudah mulai ada pengelompokan ahli sunnah yang bersilsilah kepada Nabi, ahli bid'ah yang tidak punya silsilah kepada Nabi. Cuma ada orang hari ini gunakan teks ini untuk membid'ahkan orang bermazhab. Padahal teks ini muncul sebelum ada mazhab. Ibnu Sirin ada sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam
Malik, Imam Syafi'i, maka menggunakan kalam ini untuk membantah adanya mazhab itu keliru besar. Ya. Di kalam berikutnya Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, dari Muhammad bin Abdullah, dari Abdan bin Utsman. Tulis Imam Muslim tidak langsung mengatakan qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini wafatnya tahun 181. Itu Imam Muslim baru lahir. Imam Muslim itu lahirnya setelah tahun 200. Imam Ibnu Mubarak tahun berapa? Wafatnya 181. Biar pusing dikit ya. Masa saya doang yang pusing aja hadis. Imam Abdullah bin Mubarak sudah wafat sebelum Imam Muslim lahir. Maka Imam Muslim menyebutkan nama gurunya. Dia berguru, gak langsung baca aja kitab Abdullah bin Mubarak begitu. Buka aja kitab langsung, enggak. Cari guru yang guru ini punya kaitan ilmu kepada Ibnu Mubarak. Maka dia cari namanya Muhammad bin Abdullah Ibn Qufzan. Beliau berguru kepada Abdan. Abdan ini murid dari Abdullah bin Mubarak. Ini yang disebut sanad. Ini yang disebut thariqat. Jadi thariqat sanad itu artinya sama, jalan. Jalan apa? Hari ini thariqat itu identik dengan silsilah zikir. Padahal di dalam kitab thariqah itu umum, silsilah itu umum. Silsilah ahli zikir. Saya mau tanya, ada yang lihat cara Nabi sholat? Ada yang lihat? Enggak. Oke. Jadi kita sholat melihat siapa? Kalau sholat yang terlihat guru ngaji, benar? Guru ngaji dia melihat siapa? Guru ngajinya. Guru ngaji kita melihat siapa? Guru ngaji, itu namanya sanad. Paham? Cara fisik sholat, silsilahnya disebut mazhab Syafi'i. Jadi thariqahnya itu disebut dengan thariqah mazhab fikih. Bisa nggak sholat cukup baca Sahih Bukhari Muslim langsung sholat, bisa nggak? Nggak ada hadis yang menyebutkan tata cara sholat dari awal niat sampai selesai lengkap, nggak ada. Semua hadisnya terpisah-pisah. Hadis niat sendiri, innamal a'malu binniyat. Hadis takbir sendiri. Antara hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar sudah lain. Ada yang tangannya segini. Kita bersilsilah kepada siapa? Itu disebut bermazhab. Jadi mazhab, thariqah, mazhab artinya sama. Mazhab, thariqah, sanad artinya sama. Cuma ada mazhab yang putus, yang masuk ke Rasulullah. Dalam ilmu hadis disebut dengan sanad mu'allaq, sanad yang gantung, tidak bersambung. Banyaklah hari ini orang sanad yang gantung, karena cukup langsung kepada Rasulullah. Kalau putus-putus di tengah disebut munqati', putus-putus. Ya. Kenapa saya percaya ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif, ada zuriat Rasulullah? Karena mereka punya silsilah sanad. Kalau di mazhab fikih ada namanya kelompok Syafi'i, famnya fam Syafi'i, sukunya suku Maliki, kira-kira begitu. Sedangkan di Hambali ada namanya Segaf, Haddad, Abbas, Al-Kaf, lagi Habsi, Syihab, pokoknya
di Jambi, di Palembang banyak yang belum terbuka dan belum dilaporkan, belum masuk ke daftar kumpulan habaib. Jadi mereka nanti zuriat Nabi tinggal bilang kamu famnya apa. Kalau dalam ilmu fikih, kamu fikihnya mazhab siapa. Dalam ilmu zikir, ada orang zikir kita tanya ini thariqat apa. Tinggal dicek nanti terhubungkah dia kepada imam tersebut. Bagaimana habaib dicek dia terhubungkan kepada as-sadaq, al-haddad. Nanti ada ilmunya. Namanya ilmu al-ansab. Dalam hadis disebut ilmu isnad, ilmu makhrij. Dalam ilmu thariqat juga ada. Dalam thariqat ada dua sanad. Sanad masyayikh, sanad dari syekh kepada syekh, dari syekh kepada syekh. Itu namanya sanad masyayikh. Ada yang kedua, sanad ruhiyah. Ruh bertemu ruh. Kalau masyayikh kita ketemu dia ya. Kalau ruh, saya mau tanya, ruh Nabi masih hidup kan? Benar. Tadi ada yang nemenin kita makan malam. Saya tanya, Nabi hidup, masuk akal nggak kalau dia masih hidup? Kita tanya balik, iblis Allah sanggupkah memanjangkan umurnya? Sanggup. Kalau Allah sanggup memanjangkan iblis musuhnya, kenapa Allah tidak sanggup memanjangkan iblis? Mungkin kita nanya, kenapa yang dipanjangkan umur Nabi Muhammad? Ya suka-suka Allah. Jangan tanya saya. Kenapa iblis bukan Nabi Adam? Itu bisa dibalik begitu. Nabi itu diambil kalau tugasnya selesai. Maka ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum yang nangis Abu Bakar As-Siddiq, dia tahu surat Al-Maidah ayat 3 ini pertanda Nabi akan berpulang ila rafiqil a'la. Ayatnya nggak ngomong beliau meninggal, cuma disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, hai Muhammad, hai umat Muhammad, aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Apakah langsung kira-kira kepala dia nangis. Mulai dari ayat itu turun sampai dia balik ke Madinah. Itu kan turunnya di Mekah. Lagi haji, penutupan haji, mau selesai tahallul. Mereka mendapatkan ayat ini. Sayyidina Umar mengatakan ini turunnya waktu di Padang Arafah. Lalu datang orang Yahudi ke Sayyidina Umar, hai Umar, kalau itu ayat turun bagi kami jadikan hari raya. Kami jadikan hari raya. Maka hari haji itu bagi kita hari raya. Hari rayanya bukan tanggal 10, dia mulai tanggal 1. Kalau anak kecil, dia terbayang hari raya itu kue, amplop, terus silaturahim. Nah, siapa yang masih kecil? Yang masih kecil alam puasa dan dia hari raya itu apa? Apa tadi? Kue, oh tambah satu lagi, baju baru. Ya, itu hari raya anak kecil. Kalau hari raya orang dewasa yang sudah kenal Allah kan begitu. Hari rayanya ketika pemberian Allah dikenal. Mengenang pemberian Allah itu hari raya. Maka setiap kali orang ingat Allah, dia sedang berhari raya. Maka berkata Ibnu Athaillah, setiap kali si murid dapat ujian, itulah a'yadul muridin, itulah hari rayanya para murid. Beda dengan orang-orang yang wasilun, yang qalbunya, ruhnya sudah musul, sudah sadar oleh Tuhan. Setiap malam terasa Lailatul Qadar, setiap hari terasa hari raya. Hari raya itu hari bahagia. Mereka bahagia. Kalaupun nangis, nangisnya nangis bahagia. Kalaupun sedih, sedihnya berujung kepada syahdunya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rata-rata orang di Batam merantau ya. Dari tadi saya dengar bahasa Jawa, Padang, Batak, apalagi Palembang.
Biar banyak tuh Jawa ke Padang. Takbiran malam 30. Nangis. Ditanya, kamu ingat Allah ya? Enggak. Ingat siapa? Ingat kampung. Hari rayanya orang awam, u'ida ilaihi zakiratuh, dikembalikan kenangan-kenangan kampungnya. Itu disebut hari rayanya orang awam. Nangis ya, benar? Nangis jauh dari orang tua, ingat masa kecil. Itu hari raya orang awam. Kampung kita di mana? Surga beneran. Kampung itu bahasa lainnya asal. Di mana asal? Tubuh berasal dari tanah, maka dia akan berpulang kepada tanah. Tapi kalau si fulan bernama Abdullah lahir di Medan, maka kampungnya, kampung fisiknya di Medan. Di dalam hadis kan disebutkan di hari tertentu yang diperdebatkan ulama, apakah hari ke-40 atau 40 kali 3, Allah memerintahkan malaikat untuk mengirim ruh. Ruhnya sudah ditiupkan Allah, lalu disimpan oleh malaikat, ditiupkan pulang. Ruh ini kampungnya di mana? Itu yang maha. Orang kalau ingat kampung ruhnya, itulah hari raya yang sebenar-benarnya. Hari raya yang itulah yang membuat seseorang bahagia. Kalau orang ingat hari ini kampungnya, kampung ruhnya, maka jika dia wafat, dia akan berpulang ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Ruh itu yang meniupkan Allah dengan rahmaniyahnya, kasih sayangnya. Maka ruh adalah hembusan kasih sayang Allah. Ketika seseorang mengembalikan dirinya kepada kasih sayang Allah dan dia sadar, itulah yang disebut berhari raya. Baru dia nangis, nangisnya bisa memadamkan api neraka. Ini yang disebut di hadis Imam Tirmidzi. Kita mau pulang kampung, tapi tidak pernah kirim sesuatu ke kampung. Segan nggak pulang kampung? Segan juga. Begitu juga orang-orang ahli zikir. Muncul rasa takut di kalbunya. Ya Allah, saya kalau menghadap kepadamu, tanggung jawabnya apa? Maka dia sedih, takut. Keluarlah, meneteslah air mata. Air mata ini kata Nabi, yudfi an-nar, dapat memadamkan api neraka. Jadi banyak tangisan, ada nangis karena utang banyak, ada nangis hari raya sudah dekat, baju baru belum dibelikan, ada yang nangis karena kredit masih ada yang nangis karena badannya sakit, ada yang nangis karena patah hati, ada yang nangis karena senang hati, mungkin menikah, mungkin dapat hadiah. Nangis-nangis begini itu tangisan dunia, hanya kembali untuk dunia. Tapi tangis yang merindukan Allah akan berpulang kepada Allah. Ruhlah yang sebenarnya menangis itu. Maka bagaimana caranya merasakan itu? Jika sholat yang fisik ada gurunya, masa zikir ada gurunya? Sholat cara angkat tangan diajarin guru. Berapa lama guru kita dulu ngajarin cara baca usoli, walaupun sekarang dipindahkan makawan diri itu. Jangan pakai buku,
cara sujud biar gak kayak si guguk, ada yang sujudnya kayak guguk, biar kalau turun kepalanya gak mendahului imam. Ini kayaknya dulu waktu kecil suka ikut teman lagi sholatnya. Nah, di madrasah kayaknya begitu dulu. Di masjid Jumatan, satu nyikut itu satu soft semuanya sama-sama nakal. Nanti guru kita akhirnya dia korbankan sholat jamaahnya. Imam sudah mau rukuk, dia tungguin kita di belakang. Begitu dulu guru jagain murid supaya murid secara fisik tahu cara sholat. Sama guru murid yang mengajarkan zikir seperti itu. Kalau lagi suluk, lagi khalwat, muridnya ditungguin, muridnya tidur, dia gak tidur. Muridnya makan, dia gak makan. Muridnya lalai, dia ingat kepada Allah. Muridnya gak doain dia doain muridnya. Maka guru ini lebih mulia dari orang tua. Mohon maaf, orang tua paling doanya, ya Allah banyakin rezeki anakku, sehat-sehatkan dia, jaga dia lagi bekerja. Itu doa orang tua. Tapi lain doanya guru, ya Allah berikan nur ke dalam kalbu murid. Ada orang tua jarang. Ya Allah jadikan muridku kenal kepada Engkau. Saya nggak dengar tuh orang tua doa begitu. Udah banyak kita, dan kita pun sudah jadi orang tua. Maka saya berkaca di situ, ya Allah, malu. Kenapa Pak yang udah punya anak mendoakan, ya Allah masukkan nur iman, nur Islam, nur ihsan ke dalam qalbu anakku. Kita doa begitu. Maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa. Jangan doa rezeki sudah dijamin, gak perlu diminta. Rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan. Ada kesempatan kerja, kita kerja. Ada asbab, kita ambil. Lalu mintalah syukur, gak usah minta rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang kasih kamu rezeki. Gak usah Allah yang jamin. Karena Allah yang mengirim rezeki. Allah itu lebih canggih dari semua kargo. Semua yang kirim-kirim itu apa namanya? Ekspedisi. Semua ekspedisi kalau alamatnya jelas, namanya jelas, nomor rumahnya jelas, salah kirim kan? Jarang salah kirim. Kalau salah kirim tinggal komplain. Masya Allah kalah sama ekspedisi. Ya, boleh kita iklan sebentar ya. Apa namanya? JT. Apa lagi? Gigi, apa lagi? Ya, ada yang lama sebuah pos Indonesia. Cuma saya, kita yang kemakan iklannya. Itu semua nggak akan salah kirim kalau alamatnya jelas. Loh, kok ada seorang hamba yang merasa dirinya hamba Allah, terus temannya dapat rezeki, temannya naik pangkat, temannya dapat jabatan, dia ngomong harusnya itu punya saya, harusnya itu rezeki saya, seharusnya itu jabatan saya. Kok ada orang begitu? Lain kalau Ustaz, padahal mobil-mobil ini seharusnya duduk di situ saya, seharusnya terkenal saya, seharusnya ramai pengajiannya saya. Jadi irinya Ustaz, apa irinya? Posisi, popularitas, pengikut. Ini agak tinggi. Kalau masih ada itu di kolbu, carilah dulu bertorikoh dulu. Kholwat, buang nama-nama selain Allah dari kolbu, baru nanti duduk lagi di atas kursi. Berceramah lagi setelah itu. Kalau nggak ceramahin dulu diri kita. Masih terasa nggak enak kalau ada orang ngaji. Lebih bagus pengajiannya dari kita. Ini tuh kalau Ustaz, saya nggak main diri saya sendiri. Sulung kan kita cari guru.